Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Farah Adi Banul Muna dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 22201074. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja sebelum memulai materi pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang materi transaksi di era global. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang 4 sub. Yang pertama ada bank, yang kedua ada asuransi, yang ketiga ada pinjaman online, dan yang terakhir ada transaksi online. Baiklah, langsung saja kita ke sub yang pertama, yaitu adalah tentang bank. Nah, mungkin dari teman-teman ketika mendengar kata bank, itu apa sih yang kalian pikirkan? Iya, betul. Bank itu adalah tempat untuk menyimpan uang. Lebih tepatnya, bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk meningkatkan tarif hidup rakyat semuanya. Jadi, untuk menyalurkan uang yang telah ditabung oleh masyarakat tadi itu dalam bentuk kredit ya teman-teman. Nah, jadi seperti itulah pengertian bank. Lalu yang kedua ada jenis-jenis bank. Nah, di sini bank sendiri itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Nah, apa sih bank konvensional itu? Ya, bank konvensional yaitu bank dengan sistem bunga, yang mana di sini juga ada 2 teman-teman, yaitu bank umum dan BPR, bank pengkreditan rakyat. Lalu yang kedua ada bank syariah. Nah, di sini adalah bank yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya itu memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip Islam atau syariah ya teman-teman, agama. Selanjutnya, hukum bank dalam Islam itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada haram, yang kedua ada mubah, yang ketiga ada syubhat atau samar, dan yang keempat itu berdasarkan fatwa MUI No. 1 tahun 2004. Nah, ulama yang mengatakan haram itu siapa saja teman-teman? Yaitu yang pertama ada Abu Zahra, yaitu guru besar Fakultas Hukum Kairo, Mesir. Yang kedua ada Abu A'la Al-Maudidi, yaitu ulama Pakistan, dan Muhammad Abdullah Al-Arabi, yaitu beliau itu berasal dari Kairo. Nah, mengapa mereka mengatakan haram? Nah, mereka itu berpendapat bahwa hukum bank itu adalah haram karena memakai sistem bunga. Boleh kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Nah, yang kedua dihukumi mubah bank ini ya teman-teman. Kenapa kok dihukumi mubah? Karena mereka itu mengatakan bahwa kegiatan bermuamalah kaum muslimin itu merupakan perbuatan yang tidak dilarang karena bunga bank di Indonesia tidak bersifat ganda. Nah, yang ketiga ada syubhat atau samar. Nah, bank ini merupakan perkara yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Islam, karena bank itu merupakan sebuah produk baru yang tidak ada nasnya. Hal-hal yang belum ada nas dan masih dilakukan ini itu yang dimaksud dengan hukum syubhat atau samar di sini ya teman-teman. Lalu yang keempat ada berdasarkan fatwa MUI No. 1 tahun 2004 yang mengatakan bahwa hukum bunga bank itu adalah haram. Hal itu didasarkan bahwa praktek pembungaan uang saat ini itu telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu riba nasi'ah. Oke teman-teman, untuk materi selanjutnya adalah tentang asuransi. Apa sih yang kalian ketahui tentang asuransi? Iya,
Asuransi itu adalah pinjaman ya teman-teman. Jadi asuransi itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu insurance, yang artinya itu adalah jaminan. Nah, secara istilah, asuransi itu adalah perjanjian pertanggungan bersama antara dua orang atau lebih. Pihak yang satu akan menerima pembayaran tertentu bila terjadi suatu musibah, sedangkan pihak yang lain itu akan membayar iuran yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya. Nah, lalu apa sih tujuan asuransi itu? Nah, jadi tujuan asuransi di sini adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama melalui semacam iuran yang dikoordinir oleh penanggung si asuransi tadi ya teman-teman. Jadi ini adalah sebuah pinjaman untuk kemaslahatan bersama ya teman-teman. Jadi teman-teman, asuransi sendiri itu ada dua macam ya. Yang pertama ada asuransi konvensional dan yang kedua ada asuransi syariah. Lalu apa sih perbedaan di antara keduanya? Apa sih ciri-cirinya? Nah, jadi kalau asuransi konvensional itu akadnya menggunakan akad mudharabah. Yaitu menggunakan akad muawwadhah. Ya. Jadi apa sih akad muawwadhah itu, teman-teman? Ya, akad muawwadhah itu merupakan akad yang di dalamnya itu ada dua orang yang berakad yang mereka itu dapat mengambil pengganti dari apa yang telah diberikan. Lalu asuransi konvensional ini juga menggunakan akad gharar karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan tertanggung pada waktu melangsungkan akad itu tidak mengetahui jumlah yang diberikan dan jumlah yang akan diambil nanti ya teman-teman. Nah, lalu apa ciri-ciri dari asuransi syariah? Nah, iya, betul. Asuransi syariah itu dibangun atas dasar ta'awun ya teman-teman, yaitu kerjasama, tolong-menolong, saling menjamin, dan asuransi syariah ini tidak berorientasi pada bisnis atau keuntungan materi semata. Lalu asuransi syariah ini juga menggunakan akad mudharabah. Ada yang tahu apa itu akad mudharabah? Ya, yaitu akad yang mana akad ini itu adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dalam ekonomi syariah. Selanjutnya, hukum asuransi. Nah, hukum asuransi dalam Islam ini ada 3 ya teman-teman. Ada 3 pendapat. Yang pertama ada haram, yang kedua ada mubah, dan yang ketiga ada syubhat atau samar. Nah, siapa ulama yang mengatakan bahwa asuransi dalam Islam itu hukumnya haram? Ya, jadi pendapat haram ini itu dikemukakan oleh Yusuf Qaradawi dan Muhammad Bahil Al-Muti. Mengapa mereka mengatakan bahwa asuransi itu adalah haram? Ya, mereka berpendapat bahwa asuransi itu sama dengan judi. Asuransi itu mengandung unsur-unsur yang tidak pasti, karena kan jaminan ya teman-teman. Lalu yang ketiga, asuransi itu mengandung unsur riba. Lalu asuransi ini mengandung unsur pemerasan. Nah, jadi mereka berpendapat bahwa asuransi itu adalah haram. Lalu ada pendapat yang kedua yaitu mubah. Siapa yang mengatakan ulama yang mengatakan bahwa hukum asuransi dalam Islam itu mubah? Ya, mereka itu adalah Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqo, Muhammad Yusuf Musa, dan Abdul Rahman Isa. Mengapa mereka mengatakan asuransi itu hukumnya mubah? Mereka berpendapat karena yang pertama tidak ada nas yang melarang asuransi, tidak ada dalil yang melarang asuransi. Yang kedua ada kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Dan yang ketiga saling menguntungkan kedua belah pihak, si tertanggung dan yang
ditanggung. Lalu yang keempat, asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum. Lalu yang kelima, asuransi termasuk akad mudharabah. Lalu yang keenam, asuransi termasuk koperasi. Dan yang ketujuh, asuransi itu dianalogikan dengan sistem pensiun seperti taspen pensiun itu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, hukum asuransi dalam Islam itu ada syubhat. Mereka mengatakan bahwa asuransi dalam Islam itu adalah syubhat atau sesuatu yang masih samar atau tidak jelas ya teman-teman. Oke, untuk sub selanjutnya adalah tentang pinjol atau pinjaman online. Nah, siapa di sini yang pernah pinjol teman-teman? Ya, apa sih pinjol itu teman-teman? Iya, pinjol itu adalah transaksi pinjaman yang dilakukan secara online pastinya ya teman-teman. Namanya saja sudah pinjaman online. Nah, jadi mereka itu meminjam tidak secara langsung, tetapi dengan elektronik atau ya dengan online, dengan melalui HP atau aplikasi-aplikasi lainnya ya teman-teman. Pokoknya tidak bertemu secara langsung. Nah, lalu apa sih hukum dari transaksi pinjaman online? Ya, hukumnya pinjol itu boleh ya teman-teman, tetapi bisa menjadi haram apabila yang pertama menggunakan praktik ribawi atau mengandung unsur riba. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Lalu yang kedua, menunda-nunda pembayaran hutang. Jadi mereka pinjam tapi tidak segera membayar, menunda-nunda terus, akhirnya sampai menumpuk. Itu tidak boleh ya teman-teman. Lalu yang ketiga, apabila si yang dipinjami itu tidak memaafkan orang yang tidak mampu membayar hutang, itu juga tidak boleh ya teman-teman. Hukumnya menjadi haram pinjaman online apabila terjadi unsur-unsur yang tadi. Namun asal muasal transaksi pinjaman online itu boleh ya teman-teman. Nah, jadi seperti itulah ya pengertian pinjaman online dan hukum pinjaman online ya teman-teman. Selanjutnya ada transaksi online. Apa sih transaksi online itu? Ya, jadi sudah jelas ya teman-teman. Transaksi online itu adalah akad yang dilakukan secara tidak langsung, secara tidak tatap muka, tapi dilakukan itu secara online atau menggunakan elektronik yang saat ini itu banyak digunakan di masyarakat. Seperti apa sih transaksi online itu contohnya? Ya, salah satunya adalah Sioran, yaitu Shopee. Ya. Nah, lalu apa sih hukum dari transaksi online itu yang sekarang itu sudah umum ya teman-teman, sudah banyak warga Indonesia yang menggunakan Sioran itu. Apa sih hukumnya? Iya, jadi hukum transaksi online itu boleh ya teman-teman selama transaksi online itu tidak melanggar peraturan agama. Oke, jadi teman-teman, hukum dari transaksi online itu adalah boleh sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an tijaratan aw taradim minkum. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, illa ang tijaratan ang tarolim minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, begitu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman.
Semoga dengan mempelajari bab ini teman-teman lebih bijak lagi dalam bertransaksi di era global ini ya teman-teman. Dan semoga kita dapat terhindar dari sesuatu yang dibenci oleh Allah. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.